Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai etika dalam bermedia sosial. Pada hari ini, kita dihadapkan pada fenomena media sosial yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Media sosial telah membuka pintu bagi kita untuk berkomunikasi, berbagi ilmu, dan membangun hubungan. Namun, kita harus ingat bahwa kebebasan bermedia sosial harus diimbangi dengan etika dan tanggung jawab. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada mereka, bekerjalah, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin." Quran Surah At-Taubah ayat 105. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini juga berlaku dalam penggunaan media sosial. Kita harus menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak menyebarluaskan informasi yang salah atau merugikan orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, "Seorang mukmin adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidahnya atau tangannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berucap dan bertindak, termasuk dalam penggunaan media sosial. Tidak dipungkiri, saat ini sosial media sudah menjadi hal yang tidak asing lagi untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk kaum milenial, sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain sudah menjadi bagian pokok di dalam kehidupan mereka. Sejatinya, sosial media mempunyai banyak sekali manfaat positif. Contohnya, seperti dapat dijadikan alat untuk berbisnis, menjalin silaturahmi, mencari informasi lowongan pekerjaan. Bahkan media sosial pun bisa dijadikan sebagai wadah untuk menyebarkan dakwah Islami. Media sosial merupakan wadah yang sering digunakan oleh masyarakat, khususnya anak muda, untuk berinteraksi antar sesama. Setiap hari, sebagian besar masyarakat Indonesia mengakses media sosial untuk mencari hiburan dan informasi yang dibutuhkan, bahkan menjadikan media sosial sebagai ladang untuk memperoleh pendapatan. Namun, dalam menggunakan media sosial perlu memperhatikan beberapa hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, termasuk memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak dan tetap memperhatikan etika dan moral. Dalam menggunakan media sosial, seyogianya kita memanfaatkannya dengan bijak dan positif. Salah satunya dengan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Sebagai seorang muslim, kita harus bersikap tabayun terlebih dahulu dalam menerima informasi atau berita. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan informasi atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti dalam firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 6. "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Selanjutnya, tidak menebarkan kebencian dan berita palsu. Ujaran kebencian dan menyebarkan berita palsu termasuk ke dalam akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang mengadang-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Quran Surah An-Nahl ayat 105.
Menjaga lisan dan kata-kata dalam berucap. Sebagai umat muslim, kita harus menjaga tutur kata dalam setiap kegiatan, termasuk dalam bermedia sosial. Jangan sampai perkataan kita di dunia maya menyakiti atau berkata-kata tidak baik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, "Hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat mengingkari setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu." Hadis riwayat Ahmad. Jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Kegiatan dakwah merupakan hal dasar dalam agama Islam untuk mendorong dan mengajak orang lain agar menjadi insan yang berakhlak dan berpengetahuan. Dakwah dapat disampaikan melalui berbagai cara dan berbagai media, salah satunya melalui media sosial. Maka dari itu, hendaklah kita memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah dengan cara membagikan konten yang positif dan menebar kebaikan. Adapun prinsip etika bermedia sosial yaitu: pertama, kebenaran dan kejujuran. Jangan menyebarluaskan informasi palsu atau menyesatkan. Yang kedua, hormat dan menghargai. Jangan menghina atau merendahkan orang lain. Yang ketiga, privasi dan kerahasiaan. Jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Yang keempat, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang kita tulis atau bagikan. Yang kelima, kesabaran dan keadilan, yaitu jangan membagikan konten yang memicu kebencian atau diskriminasi. Yang keenam, menghormati perbedaan. Menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kebenaran. Yang terakhir, menghindari fitnah. Tidak menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi orang lain. Selanjutnya, ada dampak penggunaan media sosial terhadap masyarakat. Yang pertama, pengaruh terhadap anak muda. Media sosial dapat mengaruhi perilaku dan pemikiran anak muda. Yang kedua, penyebaran informasi palsu. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran informasi palsu. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Media sosial dapat memperburuk kesenjangan sosial. Yang keempat, ketergantungan. Media sosial dapat menyebabkan ketergantungan dan mengganggu kehidupan nyata. Untuk itu, ada beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, pendidikan. Memberikan pendidikan tentang etika bermedia sosial. Yang kedua, ada regulasi. Untuk membuat regulasi yang jelas tentang penggunaan media sosial. Yang ketiga, ada kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak media sosial. Yang terakhir, ada pengawasan. Mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak dan remaja. Jadi kesimpulannya, penggunaan media sosial yang etis sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Marilah kita menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga menjadi sarana untuk membangun kebaikan dan kebenaran. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan untuk diucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.